Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Angin sore yang berhembus di desa Sukamaju tidak pernah terasa begitu dingin bagi Arga. Ia duduk di lincak bambu yang sudah lapuk di depan gubuknya, memandang ke arah bukit di seberang sana, tempat matahari mulai tergelincir. Arga adalah pemuda berusia 20 tahun, dengan bahu lebar dan tangan kasar karena terbiasa bekerja di sawah. Namun, kekar tubuhnya tidak sebanding dengan hancur hatinya. Ia adalah Arga si pemuda miskin, begitulah warga desa memanggilnya, dan julukan itu selalu disertai dengan cibiran. Pagi itu, luka di hatinya menganga lebih dalam dari biasanya. Ia mencoba melamar Arumi, kembang desa yang kecantikannya bagai rembulan. Arumi adalah putri Pak Kades, dan keluarganya adalah keluarga terpandang dan terkaya di Sukamaju. Arga sudah mempersiapkan diri selama seminggu penuh. Ia memakai kemeja terbaiknya, yang sesungguhnya hanya kemeja usang peninggalan ayahnya. Ia membawa sebakul hasil panen terbaiknya, singkong dan ubi jalar yang ia tanam dengan keringatnya sendiri. Namun, lamarannya disambut gelak tawa. Bukan tawa yang ramah, melainkan tawa yang menusuk tulang. Arga, Arumi terkekeh sambil menutup mulutnya dengan kipas bambu. Apa yang kau harapkan? Kau bahkan tidak bisa memberiku jaminan hidup, jangankan perhiasan. Jangankan rumah, atap gubukmu saja sudah bocor. Ibu Arumi menambahkan dengan nada sinis, anakku pantas mendapatkan yang lebih baik, Arga. Seseorang yang bisa membangun rumah dari batu, bukan dari jerami. Arga tidak bisa berkata-kata. Ia hanya berdiri terpaku, merasa seperti patung tanah liat yang hancur berkeping-keping. Pemandangan wajah Arumi yang cantik berubah menjadi sesuatu yang mengerikan di matanya, dipenuhi keangkuhan dan penghinaan. Ia mengambil kembali bakulnya dan berjalan pergi, sementara tawa mereka mengiringi setiap langkahnya. Sejak saat itu, Arga merasa dunianya runtuh. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Ia melihat bayangan Arumi di mana-mana, tawa sinisnya menggema di telinganya. Rasa sakit hati itu bercampur dengan amarah. Mengapa? Mengapa kemiskinannya menjadi alasan ia tidak bisa bahagia? Mengapa Arumi begitu kejam? Sore itu, Arga memutuskan untuk pergi ke hutan larangan. Penduduk desa melarang siapapun untuk mendekati hutan itu, karena dipercaya sebagai tempat tinggal makhluk gaib. Mereka mengatakan, siapapun yang masuk ke sana tidak akan pernah kembali dengan utuh. Namun, bagi Arga, tidak ada lagi yang bisa ia hilangkan. Hatinya sudah hancur. Ia merasa seperti mayat hidup. Mungkin, pikirnya, di sana ia bisa menemukan kedamaian, entah itu kedamaian sejati atau kedamaian abadi. Hutan larangan menyambutnya dengan sunyi yang menakutkan. Pohon-pohon besar berdiri kokoh, akarnya menjulur seperti urat-urat naga di atas tanah. Udara terasa lebih dingin, dan sinar matahari tidak bisa menembus lebatnya dedaunan. Arga berjalan lebih dalam, melewati semak belukar dan batang pohon yang tumbang. Semakin jauh ia melangkah, semakin kuat perasaannya bahwa ia tidak sendirian. Ada bisikan angin yang terdengar seperti gumaman. Ada bayangan yang melintas di balik pohon. Ia terus berjalan hingga sampai di sebuah padang rumput kecil di tengah hutan. Di tengah padang itu, ada sebuah batu besar yang permukaannya rata. Di atas batu itu, ia melihatnya. Seorang gadis. Rambutnya hitam panjang, terurai hingga menyentuh pinggang. Ia memakai gaun putih sederhana yang tampak tembus pandang, dan di sekelilingnya,
ada cahaya kebiruan yang berkelip-kelip. Gadis itu sedang menangis, tangisannya terdengar pilu dan menusuk hati. Arga terpaku. Ia tidak takut, karena kesedihan di matanya begitu nyata. Ini bukan hantu, pikirnya. Ini adalah seseorang yang sedang merasakan sakit hati yang sama seperti dirinya. Ia perlahan mendekat. "Siapa kau?" tanya Arga dengan suara serak. Gadis itu terkejut dan menoleh. Matanya bulat, berwarna coklat gelap, dan di pipinya ada jejak air mata. Ia tampak begitu cantik, bahkan lebih cantik dari Arumi, tetapi kecantikannya bukan dari kesombongan, melainkan dari aura misterius yang menyelimuti dirinya. Aku Laras," jawab gadis itu dengan suara lembut. "Aku adalah gadis buruan." Arga duduk di dekat Laras, menjaga jarak. Laras menyeka air matanya dan menatap Arga dengan pandangan ingin tahu. "Gadis buruan?" tanya Arga, "apa maksudmu?" Laras menarik napas panjang. "Aku berasal dari alam lain," katanya, "alam yang jauh di luar pemahaman kalian. Aku adalah putri dari penjaga alam itu, dan aku adalah calon penerusnya. Namun, aku melakukan kesalahan. Aku melanggar aturan terlarang. Aku jatuh cinta pada seorang manusia dari duniamu." Arga mendengarkan dengan saksama. Kisah Laras terasa seperti dongeng, tetapi matanya yang tulus meyakinkannya. "Cintaku pada manusia itu dilarang. Kekuatan yang kami miliki tidak boleh bercampur dengan dunia manusia. Akibatnya, aku diusir dari alamku. Dikejar dan diburu oleh para penjaga, aku terpaksa bersembunyi di sini, di hutan larangan. Di sini, aku aman untuk sementara waktu, tapi tidak selamanya." "Lalu, kenapa kau menangis?" tanya Arga. "Aku merindukan tempatku, Arga. Aku merindukan rumahku," Laras berbisik, suaranya dipenuhi kesedihan. "Satu-satunya cara aku bisa kembali adalah dengan memutus ikatan yang mengikatku pada dunia manusia. Ikatan itu adalah cintaku, dan hanya dengan menikah dengan seorang manusia dan menjalin ikatan baru, aku bisa kembali ke alamku." Arga terdiam, mencerna kata-kata Laras. Lalu, ia tiba-tiba teringat akan kesedihannya sendiri, akan penghinaan yang ia rasakan. Tiba-tiba, sebuah ide gila muncul di benaknya. Ia menatap Laras. "Kalau aku menikahimu, apa yang akan terjadi?" Laras menatap mata Arga, sebuah senyum misterius terukir di bibirnya. "Jika kau menikahiku," katanya, "ikatan yang mengikatku pada dunia manusia akan terputus. Aku akan kembali ke alamku. Dan sebagai imbalannya, aku akan memberimu semua yang kau inginkan. Kekayaan yang tak terhingga, kehormatan, dan," ia berhenti sejenak, "cinta dari gadis yang kau dambakan." Hati Arga berdebar kencang. Ini adalah jawaban atas semua doa-doanya. Ini adalah kesempatan untuk membalas dendam pada Arumi dan keluarganya. Ia tidak peduli jika itu adalah sihir, atau jika itu adalah perjanjian dengan makhluk gaib. Yang ia inginkan hanyalah Arumi dan kehormatan. "Aku setuju," kata Arga, suaranya mantap. "Aku akan menikahimu." Laras mengulurkan tangannya. Di telapak tangannya, muncul sebuah kalung berliontin batu giok hitam yang berkilau dalam kegelapan. "Pakailah ini," katanya. "Kalung ini adalah simbol perjanjian kita. Selama kau memakainya, semua yang kau inginkan akan terpenuhi. Kekayaanmu akan mengalir, Arumi akan jatuh cinta padamu, dan kehormatan akan kau dapatkan. Tapi, ingat Arga," ia menatapnya tajam, "ada satu syarat. Kau tidak boleh melanggar perjanjian kita. Kau harus menikahiku. Dan setelah itu, kita berdua akan mendapatkan apa yang kita inginkan." Arga tidak ragu.
Ia mengambil kalung itu dan memasangkannya di lehernya. Saat liontin itu menyentuh kulitnya, ia merasakan sensasi dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah sebuah energi asing mengalir ke dalam dirinya. Laras tersenyum. Senyumnya begitu indah, tetapi ada sesuatu yang tak terbaca di matanya. Sesuatu yang tersembunyi. Keesokan harinya, Arga terbangun di gubuknya. Ia terkejut. Gubuk yang dulunya reot kini tampak lebih kokoh. Genting yang bocor sudah diganti. Di depannya, ia melihat sebuah keranjang berisi makanan yang melimpah, jauh lebih banyak dari yang biasa ia miliki. Ia melihat ke tangannya, dan ia terkejut lagi. Kalung giok itu masih melingkar di lehernya. Perjanjian itu nyata. Ketika ia pergi ke sawahnya, ia melihat hal yang lebih menakjubkan lagi. Tanahnya yang dulu tandus kini subur, tanaman-tanaman tumbuh dengan cepat dan sehat. Padi-padi menguning, seolah siap dipanen. Hanya dalam semalam, sawahnya menghasilkan panen melimpah. Berita tentang keberuntungan Arga menyebar dengan cepat di desa. Penduduk desa datang untuk melihat keajaiban ini. Mereka yang dulunya mencibirnya kini memandangnya dengan takjub. Arumi dan keluarganya juga mendengar berita itu. Ayah Arumi, Pak Kades, datang menemui Arga. Arga, katanya dengan senyum yang dipaksakan, seperti yang kudengar, sawahmu sangat subur. Ini adalah keberuntungan. Kami bersyukur melihat anak muda sepertimu berhasil. Arga tersenyum dalam hati. Ia tahu, keberhasilan ini bukanlah keberuntungan. Ini adalah hasil dari perjanjiannya dengan Laras. Ia tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Ia akan mendapatkan segalanya. Dan yang paling penting, ia akan mendapatkan Arumi, gadis yang dulu menolaknya. Rencana balas dendamnya kini berada di jalur yang benar. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada perasaan dingin yang mengganggu. Ia merasakan kehadiran Laras di mana-mana. Di malam hari, ia sering mendengar bisikan lembut di telinganya. Jangan lupakan janjimu, Arga. Jangan lupakan aku. Ia tahu, ia harus berhati-hati. Perjanjian ini tidak main-main. Dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika ia melanggarnya. Sejak kejadian di sawah itu, hidup Arga berubah total. Kalung giok hitam yang melingkar di lehernya seakan menjadi magnet keberuntungan. Gubuknya yang dulu reot kini telah diganti dengan rumah semi permanen dari batu bata dan kayu jati, lengkap dengan atap genteng yang kokoh. Tanah-tanah miliknya yang dulu kering kerontang kini menjadi lahan pertanian paling subur di desa Sukamaju. Padi tumbuh dengan cepat dan berkualitas tinggi, dan hasil panennya jauh melampaui petani-petani lain. Tidak hanya di sektor pertanian, rezeki Arga juga datang dari berbagai arah. Ia memulai usaha ternak ayam dan ikan lele, dan entah bagaimana, bibit yang ia beli selalu tumbuh sehat dan besar. Para tengkulak dari kota mulai datang ke desa, bukan lagi untuk berurusan dengan Pak Kades, melainkan untuk mencari Arga. Mereka berani membayar mahal untuk hasil panen dan ternak Arga, membuat pundi-pundi uangnya terus bertambah. Penduduk desa yang dulu mencibirnya kini memandang Arga dengan rasa kagum yang bercampur dengan kecurigaan. Gosip-gosip mulai beredar. Lihatlah Arga, dulu dia tidak punya apa-apa, sekarang hartanya melimpah. Pasti ada yang tidak beres, bisik seorang ibu saat Arga melintas. Dia pasti melakukan pesugihan, timpal yang lain. Bahkan anak-anak kecil yang dulu menjauhi Arga kini sering mengikutinya, berharap mendapat uang saku darinya. Lama-kelamaan, gosip itu semakin menjadi-jadi. Ada yang bersumpah melihat bayangan perempuan bergaun putih di sekitar rumah Arga pada malam hari. Ada yang mengatakan, mereka merasakan aura dingin setiap kali berdekatan dengan Arga,
seolah-olah hawa di sekitarnya terasa lebih sejuk dari biasanya. Namun, Arga tidak peduli. Ia hanya menikmati setiap momen di mana ia bisa membalas tatapan sinis dengan senyum penuh kemenangan. Ia tahu, kalung giok ini adalah kunci dari segalanya, dan ia tidak akan pernah melepaskannya. Tentu saja, perubahan Arga yang paling disoroti adalah hubungannya dengan Arumi dan keluarganya. Dulu, Arumi selalu mengabaikannya. Kini ia sering mengirimkan makanan atau sekadar mampir ke rumah Arga dengan alasan menanyakan kabar. Sikapnya yang manis dan ramah terasa palsu bagi Arga, tetapi ia menikmati permainan ini. "Arga," kata Arumi suatu sore, duduk di kursi rotan di teras rumah baru Arga. "Kau sangat hebat. Aku tidak menyangka kau bisa sesukses ini." "Semua karena kerja keras, Arumi," jawab Arga sambil tersenyum tipis, menyimpan rasa sakit hatinya di dalam. "Ah, kau merendah saja," Arumi tertawa genit. "Kau ini calon suami idaman semua gadis di desa." Arga hanya tersenyum. Ia tidak mengatakan apa-apa tentang kalung yang ia kenakan. Meskipun ia merasa jijik dengan kemunafikan Arumi, ia juga merasa puas. Ini adalah apa yang ia inginkan. Sebuah pembalasan. Namun, tidak semua orang termakan oleh kepalsuan Arga. Kakek Mardi, seorang sesepuh desa yang dikenal bijaksana, sering memandang Arga dengan tatapan prihatin. Suatu hari, kakek Mardi datang ke rumah Arga. Ia tidak membawa hadiah atau pujian, hanya sebuah nasihat. "Nak Arga," kata kakek Mardi dengan suara serak, "kakek sudah hidup lama. Kakek sudah melihat banyak hal. Kakek tahu, rezeki itu datang dari Tuhan. Tapi, rezeki yang datang dengan cara yang tidak wajar, biasanya disertai dengan tumbal." Arga hanya tersenyum. "Apa maksud kakek?" "Aku hanya bekerja keras." "Kakek tidak tahu apa yang kau lakukan," lanjut kakek Mardi, menatap lurus ke mata Arga. "Tapi kakek merasakan aura yang berbeda di sekitarmu. Hawa dingin yang tidak biasa. Itu bukan hawa rezeki, nak. Itu hawa perjanjian." Arga merasa kalung gioknya sedikit menghangat. Ia tahu kakek Mardi benar. Hatinya tiba-tiba merasa gelisah. Ia segera mengalihkan pembicaraan, menyuguhkan teh kepada kakek Mardi dan menanyakan kabar keluarga. Kakek Mardi menghela napas panjang dan tidak melanjutkan pembicaraan, namun tatapannya tetap penuh kekhawatiran saat ia meninggalkan rumah Arga. Malam itu, setelah kakek Mardi pergi, Arga merasa ketidaknyamanan yang mendalam. Ia merasa tidak bisa sendirian. Ia merasa ada yang memperhatikannya, mengawasinya. Ia mengambil kalung gioknya dan menggenggamnya erat-erat. Ia tahu, ia harus segera menyelesaikan perjanjian ini. Ia harus segera menikahi Arumi, dan kemudian ia bisa menikahi Laras, agar semuanya berakhir. Namun, ia tidak tahu bahwa ia salah besar. Perjanjian itu tidak akan berakhir semudah itu. Seperti yang diharapkan Arga, Arumi tidak bisa menolak ketika ia akhirnya melamar secara resmi. Kali ini, tidak ada lagi tawa hinaan, tidak ada lagi cemoohan. Ayah Arumi, Pak Kades, menyambut Arga dengan hangat. "Arga, nak," katanya sambil menepuk pundak Arga, "aku selalu tahu kau adalah pemuda yang hebat. Kau pantas mendapatkan putriku." Lamaran diterima. Pernikahan direncanakan dalam 2 minggu. Selama waktu itu, Arga disibukkan dengan berbagai persiapan. Ia memesan catering terbaik, tenda termegah, dan hiburan paling mahal. Semua demi memastikan pernikahannya dengan Arumi menjadi pesta yang paling megah yang pernah ada di Sukamaju. Namun, di tengah kesibukan itu, teror mulai datang. Bisikan-bisikan Laras semakin sering terdengar. Kadang,
ia mendengar suaranya memanggil namanya dari sudut ruangan yang gelap. Kadang, ia melihat bayangan putih sekilas di jendela, seolah-olah Laras sedang mengawasinya dari luar. Di malam sebelum pernikahan, saat semua persiapan sudah selesai dan Arga sendirian di rumah, ia mendengar suara tangisan yang sangat jelas. Ia mengikuti sumber suara itu, dan ia terkejut melihat Laras berdiri di depan pintu kamarnya. Pakaiannya yang putih tampak tembus pandang, dan matanya yang dulu indah kini kosong, seperti lubang hitam yang tak berdasar. "Arga," bisik Laras, suaranya dingin dan menusuk. "Kau sudah melupakan janjimu?" Arga mundur selangkah. Jantungnya berdebar kencang. "Tidak," katanya, "aku tidak melupakan. Aku akan menikahimu setelah aku menikah dengan Arumi. Itu perjanjiannya." Laras tertawa, tawa yang terdengar seperti suara pecahan kaca. "Tidak, Arga. Perjanjian kita adalah kau menikahiku, bukan menikah dengan gadis lain. Apa kau tidak mengerti? Ikatan ini hanya bisa terputus jika kau menikah denganku, bukan dengan orang lain." Arga merasa seluruh tubuhnya membeku. Ia tidak pernah berpikir tentang hal ini. Ia terlalu dibutakan oleh dendamnya. Ia terlalu fokus untuk mendapatkan Arumi, hingga ia lupa, atau sengaja melupakan, syarat perjanjian yang paling mendasar. Laras perlahan mendekat. "Kau pikir aku tidak tahu apa yang ada di hatimu? Kau pikir aku tidak tahu kau hanya ingin membalas dendam pada Arumi? Kau sudah mendapatkan semua yang kau inginkan. Kekayaan, kehormatan. Dan sekarang, kau akan mendapatkan Arumi. Tapi ingat, Arga," ia berhenti tepat di depan Arga, matanya menatap tajam, "semua yang kau dapatkan itu adalah milikku. Aku yang memberikannya padamu. Jika kau melanggar janjimu, aku akan mengambilnya kembali. Dan tidak hanya itu, aku akan mengambil lebih dari itu." Tiba-tiba, Laras menghilang. Arga terjatuh, napasnya memburu. Ia memegangi dadanya yang terasa sesak. Ketakutan yang sesungguhnya mulai merayap di hatinya. Ini bukan sekadar perjanjian, ini adalah jebakan. Ia telah terjebak, dan ia tidak tahu bagaimana cara keluar. Ia menatap kalung gioknya. Liontin itu berkedip-kedip, seolah mengejeknya. Ia tidak bisa tidur malam itu. Di satu sisi, ia ingin membatalkan pernikahan. Tapi di sisi lain, ia tahu ia tidak bisa. Ia tidak ingin kehilangan semua yang telah ia dapatkan, dan ia takut akan ancaman Laras. Ia hanya bisa berdoa agar Laras tidak melakukan apapun di hari pernikahannya. Keesokan harinya, Arga bangun dengan mata yang merah dan wajah pucat. Ia mencoba tersenyum, menyembunyikan ketakutannya di balik jas pengantin yang mahal. Pesta pernikahan berjalan dengan sangat meriah. Penduduk desa datang semua, memuji-muji Arga. Arumi tampak sangat cantik dalam balutan gaun pengantinnya. Arga memandangnya, namun ia tidak lagi merasakan cinta. Ia hanya merasakan kehampaan. Ia hanya melihat seorang gadis yang memanfaatkannya. Saat upacara pernikahan akan dimulai, Arga tiba-tiba merasa mual. Kalung gioknya terasa panas, seolah terbakar. Ia menahan sakitnya, tetapi ia tidak bisa. Kalung itu terasa begitu panas hingga ia harus mencabutnya. Ketika ia mencabutnya, kalung itu jatuh ke lantai dan retak menjadi dua. Seketika itu juga, semua lampu di tempat pesta padam. Angin kencang berhembus, menerbangkan tenda-tenda dan hiasan-hiasan. Penduduk desa berteriak histeris. Dan di tengah kegelapan, di atas panggung di mana Arga dan Arumi berdiri, muncul sebuah cahaya kebiruan yang sangat terang. Dari dalam cahaya itu, muncul sesosok perempuan. Rambutnya panjang, wajahnya yang cantik kini dipenuhi urat-urat hitam,
dan matanya memancarkan cahaya merah yang mengerikan. Itu adalah Laras. Ia tertawa, tawanya bergema di seluruh area pesta. Tawa yang penuh amarah dan dendam. "Kalian pikir, aku akan membiarkan ini terjadi?" teriak Laras dengan suara yang menggema. "Kalian pikir, kalian bisa mempermainkan takdir? Kalian telah merusak perjanjian. Dan sekarang, kalian akan membayar harganya." Arga berdiri terpaku, terkejut dan ketakutan. Ia melihat wajah Arumi yang pucat pasi. Ia melihat wajah-wajah ketakutan penduduk desa. Ia tahu, semua sudah terlambat. Ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dan sekarang, ia harus menghadapi konsekuensinya. Kegelapan menelan seluruh area pesta. Jeritan histeris dari para tamu memecah keheningan, bercampur dengan suara gemuruh angin yang menyapu bersih semua hiasan pernikahan. Arga berdiri kaku di atas panggung, matanya tak lepas dari sosok Laras yang kini berdiri di hadapannya. Rambutnya yang hitam panjang berkibar-kibar, wajahnya yang cantik dipenuhi retakan-retakan gelap, dan dari matanya yang merah menyala, terpancar amarah yang tak tertahankan. Arumi, yang berada di sampingnya, menjerit ketakutan dan bersembunyi di balik tubuh Arga. "Arga, siapa dia? Apa-apaan ini?" Suaranya bergetar. Laras tertawa, suaranya bagai gesekan paku di papan tulis. "Siapa aku? Tanyakan pada calon suamimu, gadis bodoh. Dia sudah membuat janji denganku." Semua mata kini tertuju pada Arga. Ada ketakutan, kebingungan, dan juga kemarahan di mata mereka. Para tetua desa berbisik-bisik, dia benar-benar melakukan perjanjian gaib. Arga tahu, ia tidak bisa lari dari ini. Rasa malu dan takut mencengkeramnya, tapi di lubuk hatinya, ada kelegaan aneh. Kebohongan yang selama ini ia sembunyikan akhirnya terbongkar. Ia mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan keberaniannya, dan berteriak. Aku minta maaf," suaranya bergetar. "Kalian semua benar. Aku telah membuat perjanjian. Kalung yang kulepas tadi, itu adalah bagian dari perjanjianku dengan dia." Semua orang terdiam. Bahkan Laras pun berhenti tertawa. "Aku melakukannya karena aku putus asa. Kalian selalu menghinaku karena aku miskin. Arumi menolakku, dan Pak Kades, dia mempermalukanku di depan banyak orang. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa." Arga menunjuk ke arah Arumi dan ayahnya. "Aku pergi ke hutan larangan, dan di sana aku bertemu dengannya. Dia menawarkan kekayaan, kehormatan, dan janji untuk mendapatkan Arumi. Aku setuju." Tawa Laras kembali menggelegar, lebih keras dari sebelumnya. "Lihatlah, Arga. Dia bahkan berani mengakui dosanya. Betapa menyedihkan. Tapi dia tidak memberitahu kalian satu hal," lanjut Laras, menatap Arga dengan pandangan dingin. "Perjanjiannya adalah ia akan menikahiku, bukan gadis lain. Karena dia melanggar perjanjian itu, semua yang ia dapatkan akan lenyap. Dan sebagai gantinya, dia harus membayar dengan sesuatu yang jauh lebih berharga." Tiba-tiba, api kebiruan keluar dari tangan Laras, menyambar ke arah meja perjamuan. Meja-meja hancur, dan semua hidangan berubah menjadi debu. Para tamu berteriak dan berlari kalang kabut. "Aku akan menghancurkan semua yang Arga cintai," Laras berteriak. Seketika itu juga, tanah di bawah kaki Arga dan Arumi retak, membelah seperti gempa bumi. Kilatan petir menyambar di atas kepala mereka. Arga memeluk Arumi erat-erat, melindunginya dari pecahan-pecahan tanah yang berjatuhan. Di tengah kekacauan, Arga melihat Laras melayang di udara, matanya memancarkan amarah yang membara. "Kau akan menyesal telah membohongiku, Arga,"
Raungan Laras menggema sebelum ia menghilang bersamaan dengan kembalinya kegelapan. Pesta pernikahan berubah menjadi kekacauan. Tenda-tenda robek, kursi-kursi hancur, dan yang terpenting, kehormatan Arga hancur berkeping-keping. Penduduk desa memandang Arga dengan tatapan marah dan kebencian. "Pembohong! Dia sudah menjual jiwanya," teriak seorang warga. "Dia membawa kutukan ke desa kita," yang lain menambahkan. Arumi melepaskan pelukan Arga dan menatapnya dengan jijik. "Jadi, semua ini bohong? Kau mendekatiku hanya untuk membalas dendam?" Arga mencoba menjelaskan, "Arumi, aku hanya ingin kau melihatku." "Diam!" Arumi menyela. "Kau lebih rendah dari sampah. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi." Ia kemudian berlari pergi, meninggalkan Arga sendirian di tengah puing-puing pesta yang kacau. Arga terjatuh ke tanah. Ia melihat kekayaan yang ia dapatkan, rumahnya yang megah, sawah yang subur, semuanya terasa sia-sia. Kebahagiaan semu yang ia bangun di atas kebohongan kini hancur lebur. Ia menatap ke langit, menyesali keputusannya. Ia telah mendapatkan semua yang ia inginkan, tetapi ia juga kehilangan segalanya dalam satu malam. Setelah kejadian malam itu, desa Sukamaju tidak pernah sama lagi. Teror Laras dimulai. Ia tidak menyerang secara fisik, melainkan secara mental dan spiritual. Teror ini lebih menakutkan karena tidak ada yang tahu kapan atau di mana Laras akan muncul. Penduduk desa mulai mengalami mimpi buruk. Mereka melihat Laras dalam mimpi-mimpi mereka, melayang di atas desa dengan tatapan mata merahnya. Dalam mimpi itu, Laras mengulang-ulang kata-kata Arga, tentang kebohongan dan janjinya yang tak terpenuhi. Mimpi-mimpi itu begitu nyata, membuat mereka bangun dengan ketakutan yang mendalam. Di siang hari, bisikan-bisikan Laras mulai terdengar di telinga warga. Bisikan itu memanggil nama mereka, membisikkan rahasia-rahasia gelap yang mereka sembunyikan. Seorang ibu yang pernah mencuri telur tetangganya tiba-tiba mendengar bisikan, "Kau mencuri, kau pendosa." Bisikan itu mengikutinya kemanapun ia pergi, membuatnya histeris. Seorang pemuda yang diam-diam menyukai istri orang lain tiba-tiba mendengar bisikan, "Aku tahu apa yang ada di pikiranmu, aku melihatmu." Bisikan-bisikan itu menyiksa mereka, membuat mereka paranoid dan saling curiga. Arga adalah target utama Laras. Setiap malam, ia tidak bisa tidur. Ia melihat Laras di setiap sudut rumahnya yang kini terasa asing. Bayangan Laras melintas di cermin, melayang di langit-langit, dan muncul di balik jendela. Teror itu tak henti-hentinya, membuat Arga merasa gila. Sawahnya yang dulu subur kini layu. Tanahnya kembali kering kerontang, dan semua tanaman mati. Usaha ternak ayam dan ikannya juga bangkrut. Ayam-ayam mati mendadak, ikan-ikan mengapung di permukaan air. Kekayaan yang ia dapatkan dengan mudah kini hilang semudah itu pula. Arga menjadi orang asing di desanya sendiri. Tidak ada yang mau berbicara dengannya. Anak-anak kecil akan bersembunyi di balik orang tua mereka ketika melihatnya. Arumi, yang dulunya ia idamkan, bahkan tidak mau menatapnya. Ia menjadi sosok yang dikucilkan, pembawa malapetaka bagi desa. Suatu sore, Arga duduk di depan gubuknya yang kini kembali reot. Kakek Mardi datang menghampirinya. Tatapan kakek Mardi tidak lagi dipenuhi kekhawatiran, melainkan belas kasihan. "Kakek sudah tahu, Nak Arga," kata kakek Mardi dengan suara serak. "Semua ini akibat perbuatanmu. Tapi, ini bukan tentang kekayaan yang kau dapatkan, Nak. Ini tentang perjanjian yang kau langgar. Laras, makhluk itu, marah bukan karena kau menipu, tetapi karena kau telah mengkhianati perjanjian yang suci bagi mereka." "Tapi kakek,
Aku tidak tahu harus berbuat apa, kata Arga, suaranya putus asa. Dia terus menghantuiku. Dia juga menghantui seluruh desa. Laras marah, dan hanya kau yang bisa menghentikannya, kakek Mardi menjelaskan. Kau harus mencari cara untuk menenangkannya. Kakek percaya, ada petunjuk di suatu tempat. Sesuatu yang tersembunyi, yang bisa menjelaskan siapa Laras sebenarnya dan mengapa dia terikat dengan hutan itu. Arga menatap kakek Mardi, sebuah harapan kecil mulai muncul di hatinya. Di mana, Kek? Di suatu tempat yang sangat tua dan sakral bagi desa ini, jawab kakek Mardi, tempat di mana semua cerita dimulai. Kau harus mencarinya di makam leluhur, nak. Di sana, kau mungkin akan menemukan petunjuk yang bisa mengakhiri semua ini. Dengan hati yang penuh harapan dan ketakutan, Arga memutuskan untuk bertindak. Ia tidak bisa lagi hidup dalam teror ini, dan ia tidak bisa membiarkan desanya hancur karena keserakahannya. Ia harus menemukan jawaban di makam leluhur, tempat yang telah ia abaikan sepanjang hidupnya. Ia harus berhadapan dengan masa lalu, dan menghadapi kenyataan yang lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Malam itu, Arga memberanikan diri. Dengan hanya berbekal senter yang redup dan sebuah tekad yang rapuh, ia berjalan menuju makam leluhur, tempat yang sudah berabad-abad menjadi sakral bagi desa Sukamaju. Udara terasa dingin dan menusuk, ditambah suara jangkrik yang memecah kesunyian. Teror Laras masih terasa. Di setiap sudut matanya, Arga merasa melihat bayangan Laras, dan bisikan-bisikan dingin memanggil namanya, mengejek setiap langkah yang ia ambil. Makam itu sunyi dan diselimuti aura mistis. Pohon-pohon beringin besar menjulurkan akarnya yang panjang, seolah-olah menjadi penjaga abadi. Batu-batu nisan kuno berdiri kokoh, berlumut, dan hampir tidak terbaca. Arga menemukan makam leluhur yang paling dihormati, sebuah batu besar yang dikelilingi sesajen kering. Ia membersihkan makam itu, menyalakan sebatang dupa, dan duduk bersila, menunggu sebuah petunjuk. Berjam-jam Arga menunggu. Tidak ada yang terjadi. Ia mulai merasa putus asa. Apakah kakek Mardi salah? Apakah ini semua sia-sia? Tiba-tiba, senternya mati. Arga merasa panik. Gelap total. Bisikan-bisikan Laras semakin kencang, kali ini terdengar lebih marah. Kau sia-sia, Arga. Kau tidak akan menemukan apapun. Kau hanya akan mendapatkan kehancuran. Arga menutup telinganya, berusaha mengusir suara-suara itu. Ia memejamkan mata dan mencoba mengingat kata-kata kakek Mardi. Di suatu tempat yang sangat tua dan sakral. Ia membuka matanya. Pandangannya jatuh pada sebuah pohon beringin yang jauh lebih tua dari yang lain. Pohon itu tampak berbeda. Cabangnya membentuk sebuah lekukan yang mirip dengan gerbang. Di dasarnya, ia melihat sesuatu yang terukir. Dengan langkah ragu, Arga mendekati pohon itu. Ia meraba ukiran di batang pohon yang diselimuti lumut tebal. Setelah ia membersihkannya, ia melihat sebuah tulisan kuno yang ia tidak mengerti. Namun, di bawahnya, ada sebuah gambar. Gambar seorang gadis berambut panjang yang sedang duduk di samping sebuah keris, sementara di sekelilingnya ada beberapa sosok yang menyerupai manusia, memburunya. Arga tidak bisa membaca tulisan itu, tapi gambar itu cukup jelas. Ia teringat kisah Laras, yang mengatakan bahwa ia adalah gadis buruan dari alam lain. Tapi ia juga teringat akan sebuah cerita rakyat yang sering diceritakan kakek Mardi saat ia masih kecil. Cerita tentang seorang penjaga hutan larangan yang melindungi sebuah pusaka kuno. Konon, pusaka itu dicuri, dan penjaga itu diusir, dan ia kembali untuk mengambil pusakanya. Seketika,
Sebuah pemahaman murni menyentak Arga. Laras bukanlah roh jahat yang memburunya. Ia adalah penjaga hutan yang diusir, dan ia kembali untuk mencari keris pusaka yang hilang. Perjanjiannya dengan Arga, semua kekayaan dan keberuntungan itu, hanyalah cara Laras untuk mendekatinya, karena Argalah yang pertama kali melihatnya. Laras membutuhkan Arga sebagai alat untuk kembali ke alamnya, dan ia mengira ia telah menemukan cara, yaitu dengan membuat Arga kaya dan dihormati agar ia bisa menikah dengan Arga dan membawa Laras ke tempatnya. Namun, Arga yang dibutakan oleh dendam, malah melamar Arumi. Di mata Laras, Arga tidak hanya melanggar janji, ia juga mengkhianati kepercayaan. Laras tidak marah karena Arga tidak menikahinya, tetapi karena Arga menggunakan janji suci mereka untuk hal-hal yang fana dan serakah. Tiba-tiba, bisikan Laras kembali terdengar, tetapi kali ini, suaranya terdengar sedih. Mereka mencurinya, Arga, pusaka itu dicuri, dan aku diusir, kembalikan dia. Arga tahu apa yang harus ia lakukan. Kalung giok itu hanya sebuah alat, janji itu hanya sebuah formalitas. Masalah sebenarnya adalah keris pusaka yang hilang. Jika ia bisa mengembalikannya, mungkin Laras bisa kembali ke tempatnya dan teror ini akan berakhir. Arga kembali ke desa. Ia langsung menemui kakek Mardi dan menceritakan semua yang ia temukan. Kakek Mardi mengangguk, matanya dipenuhi kebijaksanaan. Kakek sudah menduga hal ini, Nak. Kisah tentang penjaga dan pusaka itu adalah legenda. Tapi, tidak ada yang tahu di mana pusaka itu berada. Pusaka itu hilang bertahun-tahun yang lalu. Aku tahu di mana ia berada, Kek, kata Arga. Aku tahu di mana ia berada, karena aku yang menemukannya. Kakek Mardi terkejut. Kau? Di mana? Saat aku pertama kali bertemu Laras di hutan larangan, di padang rumput tempat ia menangis, aku melihat sebuah keris yang tergeletak di sampingnya, Arga menjelaskan. Pada saat itu, aku tidak tahu itu adalah pusaka, aku hanya berpikir itu keris biasa. Aku meninggalkannya begitu saja. Tanpa pikir panjang, Arga memutuskan untuk kembali ke hutan larangan. Kali ini, ia tidak lagi pergi dengan dendam di hati, tetapi dengan tujuan yang jelas. Ia tidak ingin lagi menjadi pahlawan, ia hanya ingin memperbaiki kesalahannya. Kakek Mardi memberinya sebuah jimat kecil dan sebuah pisau tumpul. Ini bukan untuk melawan, Nak, kata kakek Mardi. Ini untuk melindungi hatimu dari keraguan. Arga masuk ke dalam hutan. Malam itu terasa berbeda. Bisikan Laras tidak lagi terdengar, tetapi ia merasa kehadirannya di mana-mana. Seolah-olah Laras sedang mengawasinya, menunggu apa yang akan ia lakukan. Ia berjalan kembali ke padang rumput di mana ia bertemu Laras pertama kali. Padang itu sunyi, dan batu besar tempat Laras menangis masih ada di sana. Arga mencari-cari di sekitar batu itu. Ia mencari di bawah semak-semak, di balik akar pohon, tetapi tidak ada. Keris itu tidak ada. Arga mulai putus asa. Tidak mungkin, bisik Arga. Pusaka itu harusnya ada di sini. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemerisik. Arga menoleh, dan ia melihat seekor ular hitam besar yang melingkar di atas sebuah gundukan tanah kecil. Ular itu menatap Arga dengan mata yang tajam. Arga tahu, ular itu adalah penjaga. Penjaga pusaka itu. Aku datang bukan untuk mencurinya. Arga berteriak. Aku datang untuk mengembalikannya. Aku ingin mengakhiri semua ini. Ular itu tidak bergerak, hanya menatapnya. Arga mengambil napas dalam-dalam. Ia memutuskan untuk mencoba sesuatu yang nekat. Ia berlutut di hadapan ular itu, meletakkan tangannya di atas tanah. Aku mohon, katanya dengan tulus,
Aku tidak ingin apa-apa lagi. Aku hanya ingin mengembalikan pusaka itu agar penjaganya bisa kembali ke tempat asalnya. Ular itu mengangkat kepalanya, dan perlahan-lahan ia bergerak. Ia merayap turun dari gundukan tanah, dan Arga melihatnya. Sebuah keris kuno, gagangnya terbuat dari kayu yang diukir indah dan bilahnya memancarkan cahaya kebiruan, tergeletak di atas tanah. Ini adalah keris yang sama yang ia lihat saat pertama kali bertemu Laras. Arga perlahan mengulurkan tangannya, dan ia mengambil keris itu. Saat ia menyentuhnya, ia merasakan energi yang kuat. Bukan energi yang dingin seperti saat ia memakai kalung giok, tetapi energi yang hangat dan menenangkan. Energi yang terasa sangat tua, sangat sakral, dan sangat murni. Ia berhasil. Ia telah menemukan keris pusaka itu. Sekarang, ia harus mengembalikannya. Tapi kemana? Ia harus menemui Laras. Ia harus berhadapan dengan makhluk gaib yang telah menerornya dan seluruh desanya. Ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri segalanya. Ia tidak lagi memikirkan kekayaan, kehormatan, atau arumi. Satu-satunya yang ada di benaknya adalah memulihkan kembali kedamaian, bahkan jika ia harus mengorbankan segalanya. Dengan keris pusaka di genggamannya, Arga merasakan sebuah tarikan kuat, seolah-olah pusaka itu memiliki kehendaknya sendiri. Tarikan itu mengarahkannya kembali ke tengah-tengah hutan larangan, ke arah tempat pertama kali ia bertemu Laras. Pohon-pohon tampak berbisik, dan bayangan-bayangan di sekelilingnya tampak bergerak. Namun, kali ini, Arga tidak takut. Ketulusan hatinya telah menggantikan ketakutan yang ia rasakan sebelumnya. Ia berjalan, dipandu oleh keris itu, hingga ia sampai di sebuah celah sempit di antara dua batu besar yang diselimuti tanaman merambat. Saat ia melangkah melewati celah itu, ia merasakan sensasi aneh. Udara terasa lebih ringan, dan pepohonan di sekelilingnya memancarkan cahaya kebiruan lembut. Ia telah memasuki alam Laras. Di tengah-tengah sebuah padang rumput yang dipenuhi bunga-bunga bercahaya, Laras berdiri. Ia tidak lagi memiliki wujud menyeramkan seperti saat di pesta pernikahan Arga. Kali ini, ia kembali ke wujud aslinya yang cantik, dengan gaun putih yang tembus pandang dan rambut hitam panjang yang terurai. Namun, ia tidak tersenyum. Matanya menatap Arga dengan campuran kesedihan dan kelegaan. "Kau datang," bisik Laras, suaranya terdengar melankolis. "Dan kau membawanya." Arga mengulurkan keris itu. "Ini," katanya, "ini milikmu." Laras menatap keris itu, dan setetes air mata jatuh dari matanya. Air mata itu bercahaya dan menghilang sebelum menyentuh tanah. Laras perlahan berjalan mendekat. "Kau tidak mengerti, Arga," kata Laras. "Keris ini bukanlah sekadar pusaka. Ini adalah kunci. Kunci untuk menghubungkan alamku dengan alammu. Aku adalah penjaga pusaka ini, dan ketika keris ini dicuri, ikatan antara aku dan tempat asalku terputus. Aku diusir karena dianggap lalai, dan aku terdampar di dunia manusia." Arga menatapnya, mendengarkan dengan saksama. "Lalu, kenapa kau membuat perjanjian denganku?" "Karena kau yang menemukanku," jawab Laras. "Kau adalah satu-satunya manusia yang bisa melihatku. Aku melihat rasa sakit hatimu, dan aku memanfaatkan itu. Aku pikir, dengan menikahimu, aku bisa menciptakan ikatan baru, ikatan suci, yang akan menarikku kembali ke duniaku. Aku memberimu apa yang kau inginkan agar kau membantuku mendapatkan apa yang aku inginkan." "Tapi kau berbohong," kata Arga, "kau bilang kau gadis buruan yang diusir, padahal kau penjaga." Laras mengangguk. "Itu benar. Aku berbohong. Tetapi, aku bukan roh jahat, Arga.
Aku hanya putus asa. Aku tidak pernah ingin menyakiti siapapun. Teror yang kusebarkan, itu adalah luapan amarahku. Aku marah padamu karena kau mengkhianati perjanjian yang suci untuk sebuah hal yang fana. Kau menggunakan ikatan kita untuk membalas dendam pada gadis yang bahkan tidak mencintaimu. Arga menunduk. Ia merasa malu. Ia sadar, ia tidak hanya mengkhianati Laras, tetapi juga mengkhianati dirinya sendiri. Ia terlalu dibutakan oleh dendam dan keserakahan, sehingga ia tidak melihat kebenaran yang ada di depannya. Ia menyadari, kekayaan yang ia dapatkan tidak pernah membahagiakannya. Hubungannya dengan Arumi juga palsu. Dan sekarang, ia mengerti, kehancuran yang ia alami bukanlah hukuman, melainkan konsekuensi dari pilihan-pilihan yang ia buat. Aku minta maaf, kata Arga tulus. Aku salah. Aku tidak seharusnya membiarkan dendam menguasai diriku. Aku tidak seharusnya mengambil jalan pintas. Laras tersenyum, senyum yang begitu indah dan tulus. Kau telah menemukan kebenaran di dalam hatimu, Arga. Itu adalah hal yang paling penting. Arga mengulurkan keris itu. Laras menerimanya, dan saat tangannya menyentuh bilah keris, keris itu bersinar dengan cahaya kebiruan yang sangat terang, memancar ke seluruh alam itu. Cahaya itu begitu menenangkan dan hangat, mengisi kekosongan yang ada di hati Arga. Sudah waktunya, kata Laras. Sudah waktunya aku kembali. Laras memegang keris itu erat-erat. Cahaya kebiruan dari keris itu menyelimutinya, dan ia mulai melayang. Perjanjian kita berakhir di sini, Arga, katanya, suaranya dipenuhi kedamaian. Kau tidak lagi terikat. Kau telah menebus kesalahanmu dengan ketulusan hatimu. Dari balik bayangan, kalung giok yang dulu Arga kenakan dan hancur di malam pesta pernikahan kembali bersatu, utuh. Kalung itu melayang dan mendarat di tangan Arga. Kalung ini adalah simbol kebaikan, kata Laras. Ia akan membimbingmu untuk menemukan jalanmu yang benar. Gunakanlah ia dengan bijak. Semoga kau menemukan kebahagiaan sejati, Arga. Laras tersenyum terakhir kalinya, dan cahaya yang menyelimutinya semakin terang, hingga akhirnya ia menghilang, kembali ke alamnya bersama dengan pusaka yang ia jaga. Arga ditinggalkan sendirian di padang rumput yang tenang. Ia menatap kalung giok di tangannya. Liontin itu tidak lagi terasa dingin dan menyesakkan, melainkan hangat dan damai. Ia menyadari, Laras tidak pernah ingin melukainya. Laras hanya ingin kembali. Dan ia, yang dibutakan oleh dendam, hampir menghancurkan segalanya. Ia berjalan keluar dari hutan larangan. Cahaya matahari pagi menyambutnya. Di desa, semuanya tampak normal kembali. Sawah-sawah yang layu kini kembali hijau, rumput-rumput yang kering kembali segar. Teror Laras telah lenyap, digantikan dengan ketenangan yang damai. Penduduk desa melihat Arga keluar dari hutan. Mereka tidak lagi memandangnya dengan kebencian, melainkan dengan keheranan. Mereka melihat Arga yang kini tampak berbeda. Ia tidak lagi angkuh atau sombong, tetapi ia memancarkan ketenangan yang mendalam. Arga kembali ke rumahnya yang kini telah kembali menjadi gubuk reot. Harta benda yang dulu ia miliki telah lenyap. Arumi, yang ia kejar-kejar, tidak pernah lagi menemuinya. Ia sendirian, tetapi ia merasa lebih utuh dari sebelumnya. Ia tidak lagi mengejar kekayaan atau kehormatan. Ia hanya ingin memperbaiki hidupnya dengan cara yang benar. Beberapa hari kemudian, kakek Mardi datang menemuinya. Kau berhasil, Nak, kata kakek Mardi sambil tersenyum. Aku kehilangan segalanya, Kek, kata Arga, tapi aku mendapatkan ketenangan. Kekayaan itu hanya sementara, Nak, kakek Mardi menepuk pundak Arga.
Yang abadi adalah ketenangan hati. Kau sudah mendapatkan pelajaran paling berharga. Arga mengangguk. Ia mulai menata hidupnya dari awal. Ia bekerja keras di sawahnya, tanpa bantuan gaib, dan ia merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Ia tidak lagi memikirkan Arumi, karena ia menyadari, cinta yang sejati tidak bisa didapatkan dengan cara curang. Di tangannya, ia memegang kalung giok yang baru. Kalung itu adalah pengingat akan masa lalu, tetapi juga harapan untuk masa depan. Arga tidak lagi mengejar apa yang orang lain miliki. Ia bahagia dengan apa yang ia punya, dan ia akhirnya menemukan kedamaian sejati, sebuah kedamaian yang jauh lebih berharga dari harta dan kehormatan.